Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiko Aulia Ramadan dari kelas A pagi dengan NIM 2190302040. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku kerja kewirausahaan 2 dari 1, 2, 3. Berikut buku kerja KWU 2. Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Yang pertama, persiapan fondasi, etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa, makanan, unit usahanya ayam geprek. Langkah-langkah pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil atau rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi menerapkan program pelatihan etik, akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan. 1.2 notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. 1.3 perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi identitas dan usulan titles para pendiri. Identitas setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak. Kesepakatan hukum. Perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi partnership dan corporation. 2.2 isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, dan jumlah dan jenis investor yang terlibat. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan, fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau bertanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. 3.2 izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah prinsip pungutan pajak, prinsip bersamaan, keadilan dan kemampuan, equality, equity dan ability, prinsip kepastian, certainty, prinsip kenyamanan pembayaran, convenience of payment, dan prinsip efisiensi, economic of collection. 3.3 izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi Permenpar nomor 10 tahun 2018 terkait dengan izin usaha restoran. Pergub DKI Jakarta 18/2016 tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Permenparekraf RI nomor 11 tahun 2014 tentang standar usaha restoran.
Yang keempat, Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggara pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Buku kerja KWU 2 yang kedua menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usaha makanan produk jasanya yang menggeprek. Tanggal pembuatannya Selasa 13 Oktober 2021. Elemennya identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerja 1.1 tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi, likuiditas, efisiensi, stabilitas dengan status baik. 1.2 proses pengelolaan keuangan diidentifikasi, preparasi laporan pendapatan neraca, laporan cash flow dengan status baik. Preparasi perakiraan keuangan pendapatan status baik, pengeluaran status sedang, belanja modal status sedang. Reparasi proforma laporan keuangan, laporan proforma pendapatan status baik, laporan proforma neraca status baik, laporan proforma cash flow berstatus sedang. Analisa berjalan dari hasil keuangan. Rasio analisis status sedang, mengukur hasil dibanding rencana dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri berstatus baik. 1.3 laporan historis keuangan diidentifikasi, laporan keuangan neraca dan laporan cash flow berstatus baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi, laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan berstatus baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis berstatus baik. Yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.2 laporan proforma identifikasi proforma laba rugi berstatus sedang, proforma pendapatan berstatus baik, proforma neraca berstatus sedang. 2.3 rasio analisis diidentifikasi, likuiditasnya, efisiensi operasi, profitabilitas berstatus baik. Rekomendasi menghasilkan pilihan yang baik dalam menilai kekuatan serta kewajiban keuangan bagi perusahaan pada produk makanan ini. Buku kerja KWU 2 yang ketiga, mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha makanan produk jasa makanan ayam geprek. Langkah pertama, rencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi identifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 tanggung jawab okupasi identifikasi untuk yang 1.3 tugas okupasi. 1.4 persyaratan okupasi. 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi. 1.6 jumlah tenaga kerja. 1.7 perkiraan mulai bekerja. 1.8 FTE full time equivalent. 1.9 perkiraan durasi kontrak. Dari hasil okupasi, tanggung jawab tugas persyaratan kebutuhan pelatihan jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai kerja, FTE perkiraan durasi kontrak, dan rencana seleksi sudah terlaksana dengan baik dan usaha dapat dikembangkan. Yang kedua, rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi, saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk pengumpulan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pertanyaan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi.
2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat, dan membuat peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan catatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Prinsip hubungan industrial mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Kekeluargaan, penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman bekerja. Peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasan pengembangan staf: efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Strategi pengembangan staf memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan, program pengembangan staf, pelatihan, pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan. Program pelatihan, orientasi pekerjaan, in-service education, melanjutkan pendidikan. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Evaluasi, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Kualitas barang dan jasa. Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kerja tim. Kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf tinggi, lebih dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Kekompakan tim, berkolaborasi, bekerja sama, kompetisi, bekerja sama. Evaluasi atau proyek impact. Alamat atau lokasi: Jalan Truk Mini 5, Blok C3, nomor 8, RT 6, RW 19, Cingsana, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Di sini ada kategori okupasi, tanggung jawab, tugas, persyaratan, kebutuhan pelatihan, jumlah tenaga kerja, perkiraan mulai bekerja, full-time equivalent, perkiraan durasi kontrak. Untuk kasir, jumlah tenaga yang dibutuhkan adalah 2 untuk awal pengerjaan 1 November 2021,
full time 8 jam dengan kontrak 1 tahun. Untuk waiters dibutuhkan 4 orang dan crew kitchen dibutuhkan 4 orang dengan masing-masing durasi kontrak selama 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih.